Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Aku punya Queen of Wands. Ada Ratu Tongkat. Ratu Tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, Ratu Tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya tentang bagaimana sebuah peluang akan mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Tentang sebuah kesempatan ya yang akan benar-benar membuat kehidupan kamu berubah 180 derajat. Tetapi memang dengan satu catatan, ketika peluang dan kesempatan yang datang kepada kamu, itu benar-benar kamu manfaatin dengan sebaik mungkin. Ya, ketika sebuah peluang tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, maka ya harapan potensi kamu sukses, berhasil, bahagia, itu bakal sangat sulit. Contoh lah ya, ketika kita berbicara terkait dengan sebuah pekerjaan, nah ya, di sini kamu akan bertemu dengan energi baik, orang baik, oke, orang yang tepat. Ketika kamu mungkin masih mencari pekerjaan dan kemudian ada yang menawarkan pekerjaan, mungkin dengan gaji mungkin belum sesuai dengan ekspektasi kamu. Ya, yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk bisa keluar dari zona pengangguran, mohon maaf. Ya, yang paling terpenting kamu bisa bekerja terlebih dahulu. Mungkin dengan seperti itu nanti kamu akan mendapatkan lompatan yang lain, ya, mencari celah-celah yang lain. Nah, itu. Jadi awalnya itu harus selalu bersyukur. Dan kemudian di dalam hal yang lainnya sama. Di dalam usaha bisnis kamu. Ya. Kemudian mungkin juga di dalam kehidupan asmara. Di dalam kehidupan asmara contohnya mungkin seperti ini. Ketika ada seseorang yang mengungkapkan sebuah perasaan dengan tulus, kemudian kamu tidak mau menerima dia. Ya, karena mungkin dia tidak sesuai dengan kriteria kamu. Faktanya, nyatanya ketika mungkin kamu menolak dia, ternyata dia bahagia dengan yang lain, dia sukses dengan yang lain. Nah, berarti kan memang peluang kesempatan itu tidak bisa kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Tidak ada yang tahu bagaimana nasib takdir ke depan seseorang ya. Untuk menciptakan suatu kebahagiaan, ya penting untuk ada sebuah tindakan action yang dilakukan. Aku punya The High Priestess. Tetapi aku yakin kok, teman-teman Aries, kamu orang yang berpeluang, berpotensi bisa menjadi orang yang sukses. Karena melihat tentang bagaimana kehidupan kamu selama ini. Ya ibaratkan asinnya garam itu sudah kamu benar-benar rasakan banget. Ya, kamu sudah cukup-cukup banget merasakan bagaimana ujian, bagaimana masalah yang selalu terjadi, bagaimana kesulitan kamu. Jadi ketika memang semesta sudah memberikan sebuah jalan, kesempatan untuk kamu, teman-teman, ya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.
Dan kemudian di sini aku punya the devil. Tidak dapat dipungkiri, banyak orang yang tidak suka kepada kamu, teman-teman. Banyak orang yang membenci kamu. Ya, iri dengki. Dan bahkan di antara dari mereka itu bermain magic di sini. Ya, untuk menghancurkan kehidupan kamu. Berarti kan memang cukup menunjukkan bahwasanya mereka itu benar-benar nggak suka terhadap kehidupan kamu. Benar-benar sangat membenci kehidupan kamu. Ya, jadi kudu hati-hati, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi keuangan ya, rezeki, ataupun finansial ekonomi teman-teman Aries dalam pekan ini. Wow, aku punya the star bagus untuk keuangan kamu, untuk rezeki kamu bagus, teman-teman. The star ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah kestabilan, keseimbangan, kelancaran, kelimpahan materi rezeki akan kamu peroleh. Rezeki kamu akan mengalir deras di sini, teman-teman. Kenapa? Semua elemen positif ada bersama kamu. Elemen positif inilah yang akan menjadi daya tarik kerezekian kamu. Jadi uang akan datang kepada kamu dari segala penjuru arah, insya Allah seperti itu. Ya. Jadi ketika rezeki sudah banyak datang, ya syukuri, teman-teman. Itu sangat penting. Dan kemudian aku punya the lovers. Ada sebuah keselarasan energi dan ada ikut campur tangan Tuhan semesta. Ternyata ya seperti itu. Ketika ada kaitannya dengan yang namanya ikut campur tangan Tuhan, berarti kan memang ada doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan dengan cukup nyata. Sebuah keselarasan energi ini ya berupa kerjasama yang kamu lakukan mungkin dengan pasangan kamu, bersinergi, ataupun dengan yang lain. Ya, untuk masalah rezeki, nggak diragukan lagi deh. Ya, aku yakin rezeki kamu bakal lancar berlimpah, teman-teman. Setelah aku punya the tower. The tower ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya ya kondisi keuangan kamu kemarin yang benar-benar sangat berantakan. Ya tidak ada manajemen yang baik sehingga dapat mudah dihancurkan oleh seseorang yang berkhianat. Ya, yang menipu. Banyak yang menipu. Banyak yang manfaatin. Dan kemudian dari kamu sendiri pun tidak dapat mengontrol keuangan kamu dengan sebaik mungkin, dengan bijak. Ya, jadi lebih banyak pengeluaran, bisa jadi gak seperti itu, teman-teman. Ya, bisa jadi juga banyak cicilan ya. Ataupun memang karena banyak beberapa track record yang selalu membuat kamu salah langkah. Jadi kesannya tuh masalah kemarin sangat bertumpuk. Ya, masalah kemarin tuh banyak banget. Tapi kali ini ya, dalam pekan ini mudah-mudahan teman-teman ya keuangan kamu benar-benar berlimpah, keuangan kamu benar-benar lancar, mengalir deras ya tanpa batas. Amin. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Aku punya Knight of Cups, Knight of Wands, ada Two of Swords. Penting untuk tetap menjaga sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan ya teman-teman. Seberat sesulit apapun masalah rumah tangga kamu ketika dihadapi bersama, ya, mudah-mudahan semuanya akan dapat terselesaikan dengan baik. Ya, komitmen, berbicara masalah komitmen tentu pasti ada potensi indikasi adanya sebuah godaan. Ya, godaan dari pihak ketiga, itu bisa jadi. Jadi memang semesta di sini ingin agar kamu tuh lebih berkomitmen. Ya, komitmen di dalam menjaga sebuah hubungan, teman-teman. Oke. Dan kemudian berbicara masalah ke depan bagaimana, insya Allah akan lebih baik. Mungkin masalah-masalah yang terjadi di sini bakal semua tuntas selesai. Sebuah kehidupan yang lebih baik, ada kemajuan peningkatan dari kondisi rezeki, keuangan, hubungan, ya rumah tangga ya semoga. Untuk teman-teman Aries yang sudah berumah tangga, semoga jalan kerezekian kamu terbuka lebar ya. Semoga lebih harmonis teman-teman. Semoga lebih sukses, makin sukses ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini
sedang berpacaran. Oke, aku punya Four of Swords. Kemudian aku punya Nine of Cups. Dan kemudian aku punya Nine of Swords. Berbicara masalah hubungan berpacaran, teman-teman, mohon maaf, memang hubungan kamu lagi rumit. Ya, lagi rumit. Seolah-olah dia itu lagi nggak terfokus terhadap energi kamu. Dia tuh hanya ingin manfaatin kamu doang, teman-teman. Ya, ketika kamu merasa kamu terabaikan, ya jelas terabaikan. Ketika dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan, itu ya dia pergi. Dan saat ini kalau dikatakan dia terfokus terhadap energi lain, ya seperti itu juga. Ya energi lain dalam arti bisa jadi dia lebih mementingkan kesenangannya dengan temannya ataupun dengan pihak ketiga, ya seseorang yang lagi dekat dengan dia itu, teman-teman. Jadi kalau aku katakan sih hubungannya toksik ya. Ketika kamu berada dalam hubungan ini ya, kalau bisa menjauh sejauh mungkin, teman-teman. Ya, daripada sih ujung-ujungnya kamu selalu merasakan kecewa dan sakit hati ya. Mungkin memang dia bukan orang yang terbaik ya untuk kamu. Ya ketika toksik ya, tetapi ketika lancar ya no problem ya. Jalani terus. Next, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya The Moon, King of Wands, Six of Wands. Melihat tentang bagaimana ya kehidupan kamu. Memang aku akui ada ketakutan di sini. Kecemasan dan kekhawatiran. Mungkin melihat tentang bagaimana usia kamu yang sudah cukup dewasa, sangat dewasa, belum menemukan jodoh dan pasangan hidup. Ya, itu juga menjadi salah satu faktor bisa jadi ya teman-teman. Dan kemudian yang lain juga aku melihat saat ini banyak yang terfokus sih terhadap karir ya. Terhadap pencapaian terlebih dahulu, kesuksesan terlebih dahulu. Kalau dikatakan nggak terlalu menggebu juga seperti itu. Ya. Jadi apakah kamu berpeluang, berpotensi akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu, teman-teman? Harus sabar juga, ya masih menanti. Kalau aku lihat, ya sudah mulai menunjukkan sebuah tanda-tanda, ya sudah mulai ada apa nih ya? Mungkin seperti ini deh. Ya kamu sudah banyak melihat mencari seseorang yang cukup tepat ya, masih selektif lah ya, masih selektif dan ketika mungkin sudah menemukan, ya mungkin di situ harus ada upaya tindakan ya teman-teman untuk proses pendekatan lah paling tidak ya, harus ada action. Oke, next. Poin terakhir ya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Judgment, Queen of Swords, aku punya The World. Ina, mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang ya teman-teman. Aku lihat energinya sih cukup positif ya. Ada energi perubahan dan kalau dikatakan kamu lagi kasmaran, lagi kengsem ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Dia selalu mengingat dia gitu. Jadi mungkin ada chemistry ketika pertemuan ataupun memang saat ini lagi ngerasakan perasaan yang lagi berbunga-bunga gitu ya. Dia lagi PDKT ataupun kamu lagi PDKT dan ada respon yang positif di situ. Ya. Jadi ketika merasa sudah ada respon positif, teman-teman lanjutkan. Semoga perjuangan kamu itu nggak sia-sia ya untuk mendapatkan dia. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Aries dalam pekan ini. Aku punya tanggal 5, 25, 22, 24, 23, 29, tanggal 10, 18, 26, tanggal 3, 27, dan tanggal 30. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.